selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Hari esok akan lebih baik dari hari ini, dan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kita percaya hari depan menjadi satu harapan bagi kita. Hari depan menjadi satu jaminan untuk kita hidup lebih baik. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih tangan Tuhan selalu terulur bagi kami. Engkau selalu menopang, menghibur dan menguatkan kami, sehingga kami terus berani melangkah dalam hidup. Kami juga percaya ketika tangan Tuhan selalu menopang kami juga akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami bersyukur atas jaminan hidup bukan hanya hari ini, tapi Engkau menjamin masa depan kami di hari-hari yang akan datang. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Masa depan ada dalam jaminan Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menjamin hidup kita supaya kita hidup lebih baik, punya masa depan juga yang lebih baik. Jadi Tuhan selalu terus mengarahkan hidup kita untuk kita terus dalam perjuangan ini. Jangan berhenti berjuang, tapi terus berjuang meraih kehidupan yang lebih baik. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapa menjamin hidup kita, dan hidup kita juga ada dalam tangan kuasa Tuhan. Lalu jaminan Tuhan itu bukan hanya berhenti sampai di sini saja, tapi Tuhan memberkati hidup kita ke depan. Dan yang lebih luar biasa lagi, Tuhan sudah menyiapkan segala hidup kita di dunia ini, segala kebutuhan kita. Dan sesudah kita tinggalkan dunia ini, Tuhan juga menyiapkan satu tempat yang lebih mewah, lebih sempurna, dan sifatnya kekal dan abadi. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil tempat kita di masa yang akan datang. Ini jaminan hidup bagi kita anak-anak Tuhan. Lalu pada zaman itu ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan, Tuhan memberikan satu janji kepada bangsa Israel supaya mereka terus memiliki pengharapan. Karena selama 70 tahun mereka dibuang ke Babilonia. Banyak orang Israel sudah lupa akan janji Tuhan. Orang Israel juga ada juga yang mereka marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan mereka terbuang di daerah Babilonia? Tapi Tuhan terus bekerja bagi orang Israel, dan janji Tuhan terhadap mereka akan memperoleh satu kehidupan yang lebih baik. Dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memiliki rancangan yang terbaik bagi orang Israel. Meskipun mereka ada di dalam pembuangan, ada di dalam tekanan pemerintahan Babilonia, ada di bawah tekanan kehidupan orang-orang Babilonia, tapi Tuhan merencanakan sesuatu yang baik kepada mereka. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk mereka membuat rumah, mereka bercocok tanam, dan untuk mereka terus melakukan kegiatan seperti biasa. Lalu dalam pembuangan mereka juga harus berjuang. Dan rupanya di Babilonia banyak orang-orang yang hebat, itu adalah keturunan orang Israel. Jadi dimanapun orang Israel dibuang, mereka terus hidup. Dan orang yang tetap diberkati, bangsa yang tetap diberkati Tuhan, itu dimanapun berada tetap diberkati.
Dan rancangan Tuhan bukan satu rancangan kegagalan, rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa bagi bangsa Israel. Mungkin saat itu bangsa Israel tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya mengeluh, kenapa harus dibuang ke Babilonia? Dan kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Rupanya supaya bangsa Israel berdiaspora, artinya terserak ke seluruh dunia ini, dan mereka juga menjadi penguasa dimanapun mereka berada, di negara mana, di daerah mana. Dan di Babilonia banyak orang-orang penting lahir dari bangsa Israel. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, demikian juga di tengah-tengah hidup kekristenan kita. Kadang-kadang lewat persoalan, pergumulan, tekanan, dan kesulitan hidup, kita menghadapi berbagai macam tantangan. Tapi di balik tantangan itu, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana. Dan rencana yang terbaik bagi Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Dia merancangkan sesuatu yang baik. Meskipun dalam kehidupan kita kadangkala persoalan pergumulan datang karena kecerobohan kita. Dan ada juga mungkin pihak ketiga yang selalu ingin menghancurkan hidup kita dan masa depan kita, yaitu iblis. Dia juga ingin merebut masa depan kita. Dia ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Sesulit apapun keadaan kita, ketika kita berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan semakin melekat kepada Tuhan, maka kita mengerti akan rancangan dan rencana Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hidupi iman percaya kita. Rancangan damai sejahtera yang Tuhan beri merupakan jaminan atas hidup kita. Dan Tuhan yang menjamin hidup kita di dalam dunia ini. Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita. Tugas kita adalah berjuang dan berusaha. Dalam perjuangan ini kita tidak sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Oleh karena itu, ingatlah, Tuhan menjamin hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Jaminan hidup ada dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan pasti memberi yang terbaik kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Jaminan Tuhan yang kami rasakan, janji Tuhan yang kami rasakan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.